Saya tidak bilang pada beliau jazakillah ya. Jazakillah itu kalau saya dengan Mas Fuad jazakallah itulah. Kalau saya dengan kakak saya jazakillah. Tapi kalau dengan ibunda ini jazakunallah, sama dengan jazakum. Tapi untuk perempuan ya, sebenarnya jamak. Baik, bunda yang dirahmati Allah, yang pertama di Masjidil Haram itu banyak tempat-tempat mustajabah ya. Ada Multazam, ada Hajar Aswad, ada Hijr Ismail, ada Rukun, ada Makom Ibrahim ya, dan seterusnya. Apakah kemudian masing-masing memiliki tingkat keistimewaan yang berbeda satu dengan yang lain? Secara umum Rasulullah tidak menyebutkan itu. Rasul menyebutkan bahwa itu memang tempat mustajabah, dan Rasul menyebutkan keumuman lafaz pada Masjidil Haram yang memiliki pahala 100.000 kali lebih dibanding yang lain. Sehingga sejatinya bukan tempat-tempat tadi yang menjadikan doa panjenengan istimewa, tetapi adab dan cara berdoa serta husnudzon kita pada Allah pada akhirnya. Karena bisa jadi di tempat mustajab tapi dungone dari A sampai Z dunyoai. Ya Allah, moga-moga dompet saya nambah sekian, moga-moga anak saya dapat suami yang cewakep ganteng kayak Tengku Wisnu dan macam-macam. Ini pokoknya dunyo. Jadi tergantung. Kemudian yang kedua berkait dengan husnudzon suudzon. Bagaimana cara agar supaya husnudzon? Memang kedah dilatih bunda. Karena husnudzon itu sikap hati ya, sikap hati, sikap rasa, sikap mental. Sikap mental itu bukan saged ujuk-ujuk. Karena sikap mental itu buah dari latihan yang direpetisi. Contoh nggih, jenengan kalau kaget itu yang terucapkan kalimat yang kita nggak bisa ngontrol, nggak sadar. Lampu mati pas kita masak, astagfirullah. Jalan kesandung, astagfirullah. Masak, tokek jatuh, alhamdulillah tambah lauh gitu kan. Jadi nggak sadar. Kalau nggak sadar itu berarti pasti buah dari sesuatu yang berulang-ulang bertahun-tahun. Maka agar supaya kita bisa husnudzon atas apa yang kita dengar, kita lihat, caranya dengan melatih dan mengulang-ulanginya. Contoh sederhana, ada orang, ada keluarga, ada ibu atau bapak yang ketika anaknya datang itu terbiasa hatinya bilang gini, ya Allah jam ini kok is mulih mesti omah rusuh kabeh kok. Ada orang tua yang kemudian berprasangka begitu dalam konseling itu. Ada orang tua yang ketika anaknya datang buka pagar sudah deg-deg-deg, ini mesti kok adik nangis kabeh. Ini berarti sudah di-stel hatinya, pikirannya untuk menganggap anak itu troublemaker memang. Padahal bisa jadi yang menjadikan dia troublemaker itu awalnya kita, karena sering berlaku tidak adil. Kok kakak sama adik sedang bermain, kita sedang masak, tiba-tiba dengar nangis, mesti sing disalahno? Masih. Padahal harusnya dikonfirmasi, tanya dulu ono apa to. Nak, kenapa begini? Enggak, le mas, ayo adik diapano? Padahal adik yang rebut jajannya masih. Ketika kemudian masnya bilang jajanku loh ma, disaut adik, dirampas adik. Yo adikmu kan jek cilik, dikene. Itu kan enggak adil banget itu memang. Maka anak menunjukkan pemberontakannya dengan perilaku-perilaku yang kita anggap nakal. Padahal sejatinya pelakunya kita awalnya. Jadi dilatih. Sehingga kalau kemudian gelas pecah, pior anak-anak sedang main, kita tarik nafas dulu, pindah tempat untuk tidak melihat wajahnya. Istighfar, meskipun istighfarnya astagfirullah, nggak apa-apa. Kan latihan. Astagfirullah. Tapi lama-lama insya Allah terkontrol kalau sudah kita biasakan. Setiap begitu kita latih. Akhirnya pure astagfirullah. Kok nyamplak toli? Apa yang dicamplak tona? Gelasnya mama yang dihadiahi Bu Wali Kota kemarin. Astagfirullah, ya marah lagi Bu Wali Kota. Jadi kedah dilatih bunda nggih, karena munculnya dari alam bawah sadar melalui hal-hal yang kecil. Ngaten bunda insya Allah. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, sementara itu yang bisa kita kaji, kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan, keberkahan